Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Khairul Alim, jurusan PAI 6A, NIM 1812135. Jadi sebelum kita membahas tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill, kita harus tahu dulu terlebih dahulu ya, apa sih yang namanya soft skill itu? Soft skill itu merupakan keterampilan dan kecakapan dalam hidup kita, baik untuk diri sendiri, berkelompok maupun bermasyarakat, serta dengan sang cipta. Nah, setelah mengetahui pengertian dari soft skill tersebut, kita akan membahas jenis-jenis soft skill dan contohnya secara umum. Jadi jenis-jenis soft skill ini menjadi dua, yaitu yang pertama itu kemampuan interpersonal dan kemampuan yang mampu mengatur diri sendiri, seperti tanggung jawab, pengendalian diri, integrasi, dan kepercayaan diri. Dan kategori yang kedua itu kemampuan interpersonal atau kemampuan untuk bersosialisasi, seperti kemampuan beradaptasi dengan orang lain, berbagi ilmu kepada orang lain, mengajarkan orang lain, negosiasi, bekerja sama antara tim, dan lain sebagainya. Jadi peranan soft skill ini harus bersifat menyeluruh. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain jika bersosialisasi kepada diri sendiri pun saja tidak karuan gitu tuh. Setelah kita mengetahui makna dari soft skill yang sudah saya jelaskan tadi, kita itu sebagai pendidik, calon pendidik itu harus mengetahui pembagian soft skill. Nah, pembagian soft skill ini ada dua macam, yaitu interpersonal skill secara umum dan interpersonal skill secara kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini yaitu kemampuan mengelola diri secara tepat. Jika dikaitkan dengan kepribadian guru, maka seorang guru memiliki beberapa perilaku yang menunjukkan interpersonal skill-nya sendiri dalam dirinya, berupa bertindak sesuai dengan norma agama, terus apalagi itu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, menampilkan diri sebagai pribadi yang bertujuan dan ihsan, menunjukkan etos kerja, junjung tinggi. Yang selanjutnya itu yang kedua itu kompetensi sosial atau umum, interpersonal skill. Kompetensi sosial atau interpersonal skill adalah kemampuan membangun relasi dengan dengan orang lain secara efektif, sedangkan salah satu indikatornya yaitu memiliki kecakapan komunikasi, dalam artian keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan dan komunikator kepada komunikasi dengan media tertentu sehingga bisa dipahami terhadap orang lain ya. Terus itu yang keduanya mampu mengelola konflik. Terus yang ketiga itu kooperatif dengan siapapun terhadap orang lain dan dapat bekerja sama dengan tim maupun kelompok. Dan yang kelima itu yang terakhir itu bersinergi. Nah, pendapat lain pun menjelaskan, katanya soft skill dapat digolongkan menjadi tiga aspek. Yang pertama itu kecakapan mengenal diri sendiri, dua itu kecakapan berpikir secara sendiri, thinking skill, dan yang ketiga itu kecakapan sosial yang sering disebut juga social skill. Jadi yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Soft skill yang dapat mempengaruhi aspek dan segi kehidupan seseorang itu meliputi yang pertama itu sikap seseorang, karakter seseorang, dan nilai hidup, bagaimana dia hidup di lingkungannya. Bahkan keterampilan personal pun mampu
interpersonal di masyarakat maupun di dunia kerja. Seorang itu harus dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan kinerja saja, akan tetapi kemampuan non teknis pun diperlukan dalam dunia kerja. Di dalam pendapatnya Suhartini 2011 itu mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi soft skill itu diantaranya yaitu faktor intrinsik. Ini adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh muncul dalam diri individu sendiri. Contohnya harga diri. Terus yang kedua itu perangsang senang, menimbulkan faktor intrinsik dari seseorang. Dan yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan soft skill itu yaitu faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. Contohnya lingkungan keluarga. Contohnya kalau lingkungan keluarga kita jelek, kita pun ikut jelek. Lingkungan masyarakat yang sangat-sangat berpengaruh dalam soft skill kita itu yaitu lingkungan masyarakat, karena bagaimana kita akan memiliki soft skill yang bagus, akan tetapi lingkungan masyarakat kita itu soft skillnya tidak bagus gitu tuh. Dan yang ketiga itu pendidikan pun mempengaruhi soft skill kita, bagaimana kita menjalankan pendidikan kita di sekolah maupun di kuliah. Dan yang keempat itu interaksi terhadap keluarga, teman maupun yang lain-lainnya. Nah, Muhibbin pun berpendapat beberapa faktor yang mempengaruhi soft skill itu dalam mahasiswa, yaitu diantaranya faktor internal dan eksternal. Nah, yang disebut faktor internal ini yang mempengaruhi diantaranya yaitu kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan atau intelijensi. Nah, itu mahasiswa itu dapat berpengaruh karena kecerdasan itu sangat berpengaruh terhadap soft skill. Dan yang kedua itu bakat. Apabila mahasiswa itu minder terhadap bakatnya atau tension terhadap bakatnya, itu akan sangat berpengaruh bagi soft skill yang ia miliki. Dan yang ketiga itu minat, motivasi, dan sikap mahasiswa itu sendiri. Dan yang faktor yang kedua itu yaitu faktor eksternal, dapat mempengaruhi diantaranya yaitu keadaan keluarga, dosen atau pembimbing dan cara mengajar, alat-alat pelajar, motivasi sosial, dan yang terakhir itu lingkungan dan kesempatan. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya. Nah, Suhartini pun berpendapat bahwasannya ia menyebutkan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi soft skill seseorang itu adalah interaksi, karena interaksi itu sangat berpengaruh terhadap soft skill. Dari faktor eksternal ya, interaksi yang baik akan mendukung soft skill seorang mahasiswa itu akan menimbulkan sikap positif gitu tuh terhadap mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang akan saya jelaskan itu bagaimana sih gitu tuh solusi penanaman aspek soft skill dalam hal pembelajaran maupun di sekolah maupun di kuliahan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menanamkan soft skill peserta didik dengan cara memberikan contohnya secara nyata yang dapat dilakukan oleh guru. Contohnya nih, kita kan sebagai guru ini harus mencontohkan terhadap peserta didik itu apa-apa saja yang ingin kita ajarkan gitu. Contohkan kita bersikap baik atau kita memiliki akhlak yang baik. Apabila kita memiliki akhlak yang baik dan bersikap perilaku yang baik terhadap mereka, itu mereka secara spontan gitu, secara tidak langsung
akan meniru sikap-sikap yang telah kita lakukan. Yang pertama itu contohnya guru bersikap sopan terhadap siswa, itu siswa pun akan merespon, akan bersikap sopan juga terhadap gurunya. Dan yang kedua itu peserta didik sangat dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sekolah yang akan membawa dampak positif bagi peserta didik. Itu pendidik juga harus mengikut sertakan dirinya sebagai pendidik, bahwasannya mencontohkan terhadap peserta didik agar mereka mau mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang diadakan sekolah. Nah, dan yang ketiga itu untuk mengatasi keterbatasan waktu. Dan yang keempat itu lingkungan juga memberikan dampak terhadap peserta didik. Apabila kita memiliki lingkungan yang bagus untuk mengembangkan, untuk penanaman aspek-aspek soft skill di sekolah, kita pun tidak sadar itu mengajarkan terhadap siswa maupun siswi kita itu memiliki soft skill yang bagus gitu tuh. Nah, cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya jelaskan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun penerangan yang salah, karena saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhu al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.